Shalom, Mejua-jua, Manbandu Krina, Halo. guru-guru KKR kami. Pendeta. Ya, ibas kesempatan Enda, kami coba bagikan ya tambahan yang bisa kami berikan kepada Kam untuk lebih memperlengkapi Kam, untuk Kam nanti melayani di hari Minggu ini dalam kebaktian Minggu Anak KKR di tanggal 27 Maret. Jadi sama-sama tadi kita sudah membaca firman Tuhan kita dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 13 dan tambahan bacaan untuk remaja itu dari kitab Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Coba di sini guru KKR kami mau tambahi sedikit saja tentang penjelasan dua teks kita ini ya. Pertama tadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 13, kalau kita perhatikan tadi itu isinya menjelaskan tentang rahasia memperoleh kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dalam hidup. Apa itu rahasianya? Sebenarnya sangat mudah ya. Rikutkan kai bas teks tandai, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi juga melakukan yang benar. Jadi dengan kata lain, ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu pasti terlihat dari perbuatannya sehari-hari. Jadi omong kosong dibilang kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau tingkah laku kita masih sering misalnya menyakiti hati orang lain kan gitu ya, tidak semangat melayani juga termasuknya sebenarnya kan, suka berbohong juga termasuk sebenarnya. Tapi orang yang hidup benar pasti seperti firman Tuhan tadi katakan, dia tidak akan suka melakukan perbuatan-perbuatan orang fasik, perbuatan-perbuatan orang yang tidak benar kan begitu dia. Dan inilah yang menjadi rahasia kebahagiaan sebenarnya berdasarkan iman kita Kristen kan begitu dia. Dan menarik sekali kami rasa di sini guru KKR ketika tadi pemazmur membuat ia contoh ataupun ibarat orang benar itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Jadi ini sangat logis ya. Kalau pohon atau tanaman yang tumbuh di tepi aliran air itu pasti memang nggak akan pernah kekeringan. Itu pasti sudah jawaban pertama. Dan yang selanjutnya adalah dia mampu menghasilkan buahnya tepat pada musimnya. Kalau memang harus berbuah pada saat itu, dia akan berbuah kan begitu dia. Dia tidak harus menunggu ataupun ada tertunda masa musimnya, tidak sama sekali. Dan apapun yang dikerjakannya ataupun ketika dia menjalani hari-harinya, tumbuhan itu pasti akan selalu berhasil. Karena memang kenapa? Dia langsung dari sumber, hidup di sumber makanannya, sumber untuk memang membangun kehidupannya kan begitu dia kalau pohon hidup di tepi aliran air. Dan demikianlah sebenarnya setiap kita kalau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam sumber firman Tuhan itu di dalam Tuhan, otomatis kalaupun ada masalah, kalaupun ada tantangan, kalaupun ada godaan seperti firman Tuhan juga katakan, kalaupun dia sempat jatuh tak sampai tergeletak kan gitu ya. Kalau firman Tuhan bilang orang Kristen itu gak akan pernah sampai putus asa kan gitu ya. Orang beriman itu nggak akan sempat sampai kelsehan lain tahna geluhna, itu jarang sekali biasanya orang beriman kita jumpai seperti itu. Tapi orang beriman yang kesukaannya baca firman Tuhan, ya seperti pohon di tepi aliran tadi, kalaupun musim kekeringan pada saat itu, musim kemarau pada saat itu, dia pasti tetap akan berbuah. Dia pasti akan tetap hijau daun-daunnya, tidak mengalami layu pada saat itu. Nah, ini dia karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 guru-guru. Kita lanjut di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana teks sebenarnya secara keseluruhan nanti kalau kita baca mau menjelaskan bahwa Kristus adalah air kehidupan. Ya, di situ Yesus mengatakan, menganalogikan dirinya sama seperti air, dan dia adalah air kehidupan itu. Nah, apa yang bisa kita temukan, kita jumpai dalam teks ini bahwa menyatakan barang siapa yang hidup di dalam Kristus tidak akan pernah mengalami kehausan. Haus di sini bukan haus secara jasmani ya, tapi dalam artian haus secara rohani, secara kehidupan jiwa kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus pasti seperti sama dengan teks Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi, adapun tantangan, adapun masalah, pasti kita akan selalu tegar. Kenapa? Karena kita hidup
hidup di dalam Kristus. Dan tambah dari itu guru KKR, firman Tuhan tadi bilang bahwa air yang kita minum dari Kristus akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam artian setiap orang-orang yang hidup dalam Kristus itu diberkati dan menjadi berkat, begitu dia. Jadi enggak mandek di dia. Ketika dia diberkati Tuhan, hidupnya pun biasanya pada umumnya menjadi berkat bagi orang lain. Begitulah indahnya hidup di dalam Kristus. Jadi dari sini bisa kita lihat guru-guru KKR yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa setiap orang benar itu pasti hidup di dalam Kristus dan senantiasa memperoleh air kehidupan, dalam artian memperoleh kehidupan kekal, dan pasti sudah pasti jawabannya dia akan selalu berbahagia, kan gitu ya, bersukacita. Seperti yang Rasul Paulus selalu sampaikan, bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya sebatas karena apa yang ada di sekitar kita itu membahagiakan kita, tapi kebahagiaan itu memang datang dari dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam Kristus, ibarat pohon yang tumbuh di tepi aliran air, kan gitu dia. Nah, sebagai tambahannya ini dia guru KKR, bahwa dalam teologi Kristen itu, air itu disimbolkan sebagai keselamatan dan kehidupan. Ya, jadi menarik kami rasa kalau nanti buka gargari pustaka Sibadia kita Enda, bahwa air itu dipakai Tuhan dalam teologi kita Kristen sebagai simbol keselamatan dan kehidupan. Contohnya kan ya, contohnya apa pendeta menandakan itu simbol keselamatan dan kehidupan? Kita kalau dibaptis pakai media apa? Pakai air kan? Ya, pakai air. Kalaupun ada yang dipercik kan gitu, kayak kita lah, itu kan dipercik ketika dibaptis. Ada mungkin aliran gereja yang lain saudara-saudara kita itu yang ditenggelamkan kan gitu ya, di sungai atau di mana, di kolam kan begitu. Tapi tetap medianya adalah air. Kenapa? Kan gitu dia, karena mau Tuhan pakai itu sebagai simbol keselamatan dan kehidupan, bahwa dinyatakan ketika kita dibaptis, kita sudah mati dan hidup di dalam Kristus, kan gitu. Kita dimateraikan di dalam Kristus. Jadi air kalau kita lihat dalam teks Alkitab kita, banyak sekali Tuhan pakai untuk menyatakan keselamatan dan kehidupan. Tapi bukan dalam artian kita akhirnya mengkultuskan air, enggak ya. Tapi Tuhan pakai air sebagai simbol, Tuhan pakai air sebagai media untuk menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, guru-guru KKR, ini sudah pasti kan gitu ya. Tadi di buku pedoman kita yang dibaca oleh guru KKR kita juga menyatakan itu, bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat vital ya, sangat penting dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup. Jadi nggak hanya kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan juga butuh. Tadi buku pedoman kita jelaskan bahwa pohon-pohon itu paling tidak 70% kan gitu ya, proses untuk dia bisa bertumbuh, menjalani fotosintesis, katanya itu butuh air. Kita manusia juga seperti itu. Tubuh kita ini terdiri dari 70-80% air. Paling banyak dalam tubuh kita ini justru air, kan begitu. Mengatakan bahwa akan sangat sulit kehidupan kita berlanjut kalau kita tidak ada air dalam kehidupan ini. Nah, begitulah pentingnya air dalam kehidupan kita ya guru-guru KKR. Dan mari kita transfer nanti ini, kita sampaikan nanti ini kepada anak-anak kita, karena ini udah 4 minggu full ya. Jadi 1 bulan ini kita bahas tentang air. Itulah seperti yang kami sampaikan di minggu lalu. Kalau kamu baca ya PowerPoint yang kami sampaikan, bahwa saat ini kita mengalami krisis air, khususnya krisis air bersih. Bukan hanya di Pontianak ini aja, enggak, tapi di seluruh dunia pada saat ini banyak sekali yang sedang mengalami krisis air bersih. Oleh karena itu, kenapa amat penting untuk generasi-generasi penerus kehidupan kita, anak-anak KKR, kita ajari supaya mereka mengerti apa itu peranan air, kegunaan air, dan apa yang mereka harus lakukan untuk tetap menjaga air itu boleh tetap ada dalam keadaan baik. Nah, sekarang kita masuk ke kelas balita dan anak kecil ya. Ini dia bacaan Alkitab kita tadi, Mazmur 1 ayat 1-3, temanya kegunaan air. Tujuan yang kami rangkum di sini, pertama anak dapat menyebutkan kegunaan air sesuai dengan teks, lalu anak dapat mendaftarkan kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari.
metode cerita, alat peraga, cerita bergambar, memasak, cerita bergambar yang isinya tentang memasak, menyiram tanaman, mandi, dan lain-lain. Silahkan pilih ya. Lalu nyanyian itu ada Sungai Sukacitamu, kasihnya seperti sungai. Sekarang kami memberikan tawaran untuk kegiatan pengajaran ya. Pertama nanti seperti biasa yang kami sampaikan, tetap di bawah teks kita diceritakan kepada anak-anak kita tentang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, yaitu seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kan gitu ya, orang yang suka membaca dan melakukan firman Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati. Ya, ini untuk anak balita dan anak kecil kita pakai bahasa ini ya. Nanti kami yang mengajar di kelas ini, bahwa orang yang suka membaca dan melakukan firman Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati. Dan bagaimana hidupnya itu diberkati? Sama seperti pohon yang hidup di pinggiran aliran air. Bagaimana ya itu kalau pohon tumbuh di pinggiran aliran air? Itu pasti akan selalu berbuah. Kenapa? Karena cukup kan gitu ya. Sumber makanannya cukup. Sumber untuk dia bertumbuh cukup. Oleh karena itu dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Nah, setelah itu nanti kami ceritakan secara ringkas guru KKR, kami bisa bahwa begitulah pentingnya peranan air dalam kehidupan kita, kan gitu dia. Bahwa air ini seperti minggu-minggu yang sudah kita dengarkan selama ini, setiap kita kebaktian minggu, itu sudah dijelaskan kepada kita bahwa sangat penting kegunaan air dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kan gitu ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kalau beberapa minggu yang lalu ada membahas tentang tema air, tentang pencemaran air, kan gitu ya. Sekarang temanya tentang apa sih kegunaan air, kan gitu dia. Nah, oleh karena itu nanti setelah kami sampaikan tema ini, kami bisa bertanya kepada anak-anak, ada tidak yang tahu apa gunanya air? Nah, silahkan nanti mereka menjawab kan gitu ya, satu-satu boleh. Lalu setelah itu kami bertanya, ya kalau gitu guru mau tanya sekarang, kita mandi menggunakan apa ya? Nanti pasti mereka ada yang menjawab kan gitu ya. Kalau gosok gigi dengan apa? Kalau mama kita masak di rumah pakai apa? Kalau kita menyiram bunga dengan apa? Lalu hewan piaraan kita minum dengan apa? Dan setelah itu nanti ya kan gitu, setelah nanti masing-masing memberi jawaban, kami bisa simpulkan benar sekali ini semua kegiatan-kegiatan ini, aktivitas ini kita memerlukan air. Begitulah pentingnya, begitulah bergunanya air ini dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan di muka bumi ini yang tidak membutuhkan air, tapi semua membutuhkan air. Nah, kalau kita sudah sama-sama tahu penting, oleh karena itu kan kita harus ambil bagian untuk menjaga, kan gitu ya, menjaga air ini tetap dalam keadaan baik dalam kehidupan kita. Nah, ini kan nanti bisa kami tunjukkan. Nanti ada juga gambar lain kami sediakan guru-guru KKR. Jadi setelah itu nanti kamu boleh tunjukkan seperti tawaran buku pedoman kita tentang gambar pohon ataupun tanaman yang tumbuh subur karena rajin disiram. Kan gitu. Dibandingkan ada gambar pohon yang layu karena tidak cukup air, jarang disiram. Lalu nanti yang kami tambahkan ya, yang kami tambahkan dan kami berikan tawaran nanti kepada guru-guru KKR di materi kita ini, bahaya kalau manusia kekurangan air. Ya, ini kita kan selalu melulu kan membahas tentang air secara skop besar. Tapi ini nanti ke anaknya sendiri kan gitu ya. Bahaya kalau kurang air dalam kehidupan kita, bisa sakit karena banyak yang kami lihat anak-anak kita ini malas minum kan gitu ya. Malas agak kurang minum. Jadi kita sampaikan nanti informasi ini juga kepada mereka. Nah, ini dia. Ini perbandingannya ya. Guru KKR ini kami nggak buat pohon tapi lebih ke bunga ya. Dalam pot. Ini kalau disiram cukup air kan gitu ya, diurus dengan baik, jadi cantik bunganya. Tapi kalau jarang disiram, kurang air, nanti saya telepon ibu saya lagi ibadah saya nih ya. Bisa? Begini jadinya kan gitu ya. Kalau kurang, jadi ini contoh yang bisa nanti kami tunjukkan kepada anak-anak kita. Mau pilih mana kan gitu, lebih suka yang mana kan gitu. Otomatis
Yang ini kan, yang subur, yang kelihatan cantik, segar. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya air. Itulah bergunanya air. Oleh karena itu, air kita harus dijaga dengan baik supaya apa? Tumbuh-tumbuhan ini pun tetap dalam keadaan baik. Nah, ini contoh yang kami berikan kalau kita, tadi kan untuk tumbuh-tumbuhan nih. Sekarang untuk kita manusia. Untuk kita manusia ini yang terjadi kalau kita kurang minum air. Kalau tubuh kita kekurangan air, satu ini bisa sakit pinggang, ya. Dalam artian itu bisa kena ginjal kita. Makanya kan ada beberapa yang sudah orang tua atau orang kita kenal sering sakit pinggangnya atau ginjalnya yang kena, kan gitu. Ginjal yang bermasalah. Kenapa? Karena selama ini kurang minum, malas minum, kan gitu dia. Ini juga ada orang yang sakit kepala. Kenapa? Mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu artinya apa? Kurang minum. Kurang cairan dalam tubuhnya. Nah, coba cek dan recheck siapa anak KKR kita yang malas minum selama ini, kan gitu ya. Disuruh-suruh, dipaksa-paksa kalau mau minum, habis makan nggak mau minum. Banyak jajan-jajan yang snack-snack yang dari penyedap-penyedap tapi jarang minum. Hati-hati. Kalau jarang minum, ini kan gitu dia sama seperti tumbuhan tadi layu, kita pun bisa layu. Jadi sakit pinggang atau sakit kepala. Oleh karena itu, anak-anak KKR harus rajin minum karena air sangat berguna untuk tubuh kita. Nah, ini dia penutup yang bisa kita sampaikan kepada kelas anak balita dan anak kecil. Jadi karena begitu bergunanya air dalam kehidupan kita, karena air sangat penting dalam kehidupan kita, oleh karena itu pergunakanlah air secukupnya. Jadi 3 minggu yang lalu kan sudah dijelaskan ya. Kami rasa nggak perlu lagi kami jelaskan lagi, tapi nanti bisa kami kembangkan guru-guru KKR kami. Dan selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Jagalah air tetap bersih. Sudah diajari berapa kali, jangan lagi membuang sampah sembarangan, kan gitu ya. Buang sampahlah pada tempatnya, jangan buang ke selokan, jangan buang ke sungai, ke laut. Di rumah kita sendiri pun jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih, air juga jadi bersih. Dan selanjutnya seperti tadi gambar yang terakhir, rajin minum air putih karena itu membuat kita sehat, kan gitu dia. Nah, ini untuk balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk kelas anak tanggung dan remaja. Nah, bacaan kita tadi tambahannya Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Temanya ini berbeda dari anak balita dan anak kecil. Ini kalau anak tanggung dan remaja, pentingnya air. Ya, pentingnya air ada 4 kami simpulkan, kami rangkum yang menjadi tujuannya, yaitu supaya anak dapat menghubungkan bacaan remaja dengan bacaan Alkitab. Anak dapat menjelaskan pentingnya air bersih, anak dapat mendaftarkan upaya air tetap bersih, lalu yang terakhir anak dapat menyatakan komitmen menjaga air tetap bersih melalui kata-kata mutiara. Metodenya boleh cerita, dan juga nanti kita minta opini, pendapat dari anak-anak ya tentang tema kita ini. Lalu alat peraganya boleh nanti digunakan gambar-gambar yang sudah kami sediakan di kelas balita dan anak kecil tadi. Lalu nyanyian sama ya ini, dan boleh ditambahi lagi nanti. Lalu tawaran dari kami tentang kegiatan pengajaran, ini kami nggak terlalu banyak lagi jelaskan karena kami rasa sama ya, masih sama seperti kelas balita dan anak kecil tadi. Jadi boleh nanti sistematika yang di anak balita dan anak kecil kamu ambil. Tapi yang mau kami tambahi di sini adalah penjelasan bacaan remaja Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 dikaitkan dengan bacaan Alkitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kepada anak remaja dan anak tanggung kita bisa lebih dalam lagi menjelaskan teks ini, bahwa kalau kita baca tadi di teks kita Yohanes 4 secara keseluruhan, di situ kita bisa menemukan bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai air kehidupan. Ya, dan Yesus menyatakan bahwa setiap siapa saja yang datang kepada Dia, hidup di dalam Dia, tidak akan pernah haus lagi. Haus secara rohani, tidak akan lagi haus secara jiwa. Kenapa? Karena sudah disegarkan, kan gitu ya, sudah diberkati, sudah diberi keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup di dalam Yesus pasti akan selalu diberkati. Dan tidak hanya sebatas diberkati, tapi kehidupannya juga menjadi berkat.
kan gitu. Dan kalau kita lihat tadi di teks Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ibarat pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang mana dia selalu standby, senantiasa mendapat suplai air, tidak pernah kekurangan sama sekali. Dan akhirnya apa? Hidupnya pasti berbuah, menghasilkan, tidak pernah mengalami kekeringan. Demikianlah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, kan begitu. Jadi siapa yang nggak mau hidup dalam Kristus, kasihan kan gitu, pasti hidupnya akan kering. Sering mengalami kesedihan, sering mengalami stres, depresi, sikit-sikit ada masalah mungkin sekolah kan gitu ya, masalah putus cinta lah, masalah orang tua lah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa gampang stres, depresi, larinya ke apa? Pergaulan bebas, bisa narkoba, merokok dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, itu pasti nggak akan jadi solusi kan gitu. Walau apapun masalah yang dihadapi anak-anak remaja, anak-anak tanggung, ketika dia hidup dalam Tuhan, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dia akan lari kepada Tuhan dan tidak akan pernah mengalami kekeringan, nggak akan pernah mengalami kekurangan untuk bisa berbuah dalam kehidupannya. Jadi oleh karena itu guru-guru KKR tekankan tentang firman Tuhan ini kepada anak-anak kita supaya mereka tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan, kan gitu dia. Nah, selanjutnya ya, ini bisa nanti kamu ajak anak-anak supaya lebih komunikatif nanti ya, dua arah, mengajak anak-anak tanggung dan remaja memberikan opini ya, memberikan pendapat mereka dengan menanyakan tindakan-tindakan kecil apa yang mereka bisa lakukan untuk tetap menjaga air tetap baik dan berguna ya. Nanti terakhir itu kami minta kepada anak tanggung dan remaja untuk membuat tekad atau komitmen menjaga air tetap bersih dengan kata-kata mutiara. Supaya ini mereka nanti ingat-ingat, kalau bisa nanti mereka ketik atau mereka ukir dalam tulisan-tulisan yang cantik gitu, silahkan tempelkan kan di kamar kita, di meja belajar kita supaya tetap bisa ingat kan gitu ya. Untuk yang pertama ini, apa opini mereka? Apa pendapat mereka, apa usul mereka yang bisa dilakukan. Nggak usah dulu dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja, supaya mereka bisa atau kita semua tetap menjaga air tetap baik dan berguna. Ini mungkin tawaran yang bisa kita nanti juga sampaikan kepada anak-anak kita ya. Mandi dengan air secukupnya, mencuci pakaian dengan air secukupnya, menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman, bunga kita, menghemat air ketika mencuci kendaraan, kan, mematikan keran air setelah digunakan, atau nanti kan masih banyak-banyak contoh yang lainnya ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, termasuk juga boleh ya, sampah plastik dan sebagainya, banyak lagi. Jadi ini mungkin nanti yang bisa kami simpulkan dari pendapat dari anak-anak kita. Untuk kata mutiara ini ada tawaran dari kami. Jadi silahkan seperti kami bilang tadi, suruh anak-anak remaja kita, anak tanggung kita, ayo minggu depan atau dalam hari itu, terserah kamu guru KKR atau nanti pertua kita yang ngajar ya, apa dan kapan dikumpulkan atau dibuat silahkan. Tapi ini tawaran dari kami, ini dia satu, air adalah anugerah. Jagalah dia. Kan simple ini ya. Jadi lebih gampang diingat. Atau ini yang paling familiar, yang paling sering kita dengar. Jangan wariskan air mata kepada anak cucumu, tetapi wariskanlah mata air kepada mereka. Jadi enda pebanci ya. Jadi enda kap kami guru-guru KKR yang bisa kami bagikan untuk kam dalam pelayanan hari Minggu ini nanti. Selamat melayani ya guru-guru KKR, tetap semangat. Tuhan memampukan kam, Tuhan memberkati. Bujur.